warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Nah, pada video kali ini kita itu akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kan Superlab 2, sekarang kita lanjut ke materi tentang Superlab 3. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload dulu filenya di Google Drive, lalu kalian bisa buka untuk file Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka file Cisco-nya. Terus ini kita bisa klik doc, terus kita bisa sesuaikan. Nah, terus di sini itu ada topik-topik dan instruksi yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini. Nah, kita ke instruksi pertama, yaitu di part 1 basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita di basic configuration akan mengganti hostname di router dan juga switch sesuai dengan nama display. Terus kita tambahkan enable secret dengan password SID. Nah, kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu, yang ini. Enable conft. Ini kita ketik host, ini SW1, enable secret SID, terus ini kita ke router 2, CLI, enable conft, terus ini RTR strip 2, enable secret SID, terus kita ke switch 2, enable conft, lalu ini hostnya switch 2, lalu enable secret SID. Lanjut lagi kita ke sini di switch 3, enable conft host, ini hostnya SW3, enable secret SID. Nah, terus kita lanjut ini di router 4, enable conft, hostnya ini RTR strip 4, enable secret SID, lalu kita ke router 1, CLI, enable conft, host ini RTR strip 1, enable secret SID. Kita ke bagian kanan, kita di sini terlebih dahulu, CLI, enable conft, lalu untuk hostnya itu SW6, lalu enable secret SID, terus ke atas, CLI, enable conft, hostnya SW5, lalu enable secret SID, terus ke bagian sini, switch 4, CLI, enable conft, untuk hostnya itu SW4, lalu enable secret SID, terus terakhir ke sini, ini router 3, CLI, enable conft, hostnya RTR strip 3, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke part 2, yaitu configure VLAN dan trunking. Ini bukan di switch 3, switch 4, dan router 1, tetapi di switch 1 dan router 2. Ini ada kesalahan di instruksi, terus di sini itu kita disuruh membuat VLAN, terus konfigurasi trunk dan all trunk, lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kan pakainya VLAN 1, jadi untuk VLAN 1-nya itu default, kita tidak perlu membuatnya, tapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya FA0 slice 0/1, 0/2, dan ini 0/3. Kita buka switch-nya. Interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode diakses, switch port, akses VLAN 1, lalu spanning port face. Nah, terus kita lihat di sini kan tadi kita disuruh terang. Nah, ini tuh terangnya itu router 2, jadi dia lewat FA0/4 yang ini. Kita buka switch satunya. Interface FA0/4, switch port mode terang. Terus kita
terangkan juga switch port terang allow VLAN 1 karena ini hanya di VLAN 1 saja. Terus kita konfigurasi di router 2, kita buka router 2 nya. Nah ini yang mengarah ke switch 1 itu FA0/0. Nah kita akan nyalakan dulu portnya, interface FA0/0, lalu no shutdown. Terus kita akan buat interface untuk VLAN satunya, interface FA0/0. Ini masih sama tapi ditambahi titik 1, encapsulation.1q1, terus IP address-nya. Nah di sini untuk IP address ini 1.0, tetapi kita akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, jadi 192.168.1.1, subnetmasknya 255.255.255.0. Ini kita pakai 255.0 karena di sini untuk prefixnya itu adalah /24. Terus kita coba lihat di server desktop. Nah di sini kita akan tambahkan IP-nya karena ini server kita disuruh memakai IP 1.2, 192.168.1.2. Ini kita akan pasang IP-nya secara statik, lalu subnet mask. Terus untuk default gateway kita pasang yang tadi di router. Terus untuk DNS server ini kita pakai yang masih sama 1.2. Lalu untuk web server kita pasang juga desktop IP configuration. Di sini kita disuruh memakai IP 1.3 subnet mask. Terus default gateway kita pakai yang tadi pasang di router juga. Terus untuk DNS server kita pakai yang 1.2. Pasang juga di email server. Di sini kita disuruh pasang IP-nya 1.4. Subnet mask, lalu default gateway-nya 1.1. Lalu untuk DNS-nya 1.2. Kita cek lagi. Ini sudah benar. Terus sekarang kita juga ping antara servernya, misalnya DNS server ke email server. Ini sudah successful. Terus dari web server ke DNS server itu juga sudah successful. Nah sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Jadi ini switch 2, access point, dan router 4. Kita buka dulu untuk switch 2 nya ke CLI. Nah di sini kita akan buat VLAN, terus kita juga akan konfigurasikan untuk trunk allow dan port face di semua interface yang terhubung ke server. Nah ini kita lihat terlebih dahulu, ini ada VLAN 2, 3, dan VLAN 4. Kita akan buat VLAN yang terlebih dahulu. VLAN 2, name, VLAN 2, terus VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4, exit. Terus di sini kita akan masuk ke interface-nya. Di sini FA0/2. Interface FA0/2, switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 2, terus spanning tree port face. Kita exit, terus kita lihat lagi. Ini kan tadi FA0/3, ini 0/4, ini 5, dan ini 6. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port akses VLAN 3, spanning tree port face. Exit, interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port akses VLAN 4, spanning tree port face. Nah terus kita disuruh untuk konfigurasi trunk. Kita lihat ini terhubung ke router 4 melalui FA0/1. Nah ini terhubungnya ke sini, ke PC. Exit, interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 2 sampai 4. Terus kita akan konfigurasikan di access point. Nah kita buka dulu access point-nya. Nah di sini kalau konfigurasi di access point kita disuruh untuk memakai SSID ini, dan ini passwordnya. Kita ke config, lalu ke port 1. Untuk SSID kita disuruh pakai
sekolahan, akademi. Terus untuk authentication-nya kita pilih yang ini. Terus untuk password-nya kita disuruh pakai 1 sampai 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasikan juga di smartphone. Ini smartphone 0 ke config. Ini juga konfigurasinya sama. Kita ke wireless 0. Buatnya juga sama. Ini akademi. Maaf, sekolahan, akademi. Lalu untuk authentication kita disuruh pakai WPA2 PSK. Lalu untuk passwordnya 1 sampai 8. Terus sekarang ke smartphone 1, config wireless, ini juga konfigurasinya sama. Sekolahan, akademi. Lalu untuk authentication kita pakai yang WPA2 PSK. Lalu untuk passwordnya 1 sampai 8. Lalu kita buka smartphone 2-nya ke config. Nah, ini sama. Sekolahan, akademi. Untuk authentication kita pakai yang WPA2 PSK. Lalu passwordnya 1 sampai 8. Nah, ini tinggal tunggu saja, nanti akan ada kabelnya sendiri. Terus kita akan konfigurasikan di access point. Kita buka dulu access point-nya. Nah, di sini kalau konfigurasi di access point, kita disuruh memakai SSID ini, authentication dan passwordnya. Kita ke config, lalu port 1. Untuk SSID kita disuruh pakai sekolahan, akademi. Terus untuk authentication-nya kita disuruh pakai ini, WPA2 PSK. Lalu untuk passphrase-nya itu 1 sampai 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasikan juga di smartphone-nya. Ini smartphone 0 ke config. Ini konfigurasinya juga sama. Kita ke sini wireless. Default-nya juga sama. Sekolahan, akademi. Terus ini authentication-nya kita pakai yang ini, sandinya juga sama. 1 sampai 8. Nah, ini sudah ada kabelnya. Terus sekarang ke smartphone 1, ke config wireless, ini juga konfigurasinya sama. Sekolahan, akademi. Authentication-nya pakai WPA2 PSK, lalu sandinya 1 sampai 8. Lalu kita buka smartphone 2-nya ke config wireless. Ini untuk SSID sekolahan, akademi. Terus authentication-nya pakai WPA2 PSK, sandinya 1 sampai 8. Nah, ini tinggal tunggu saja, nanti akan ada kabelnya sendiri. Sekarang kita akan konfigurasi ke router 4. Terus enable SID conft. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu. Ini yang mengarah ke switch 2 itu kan FA0/1. Nah, kita akan menyalakan terlebih dahulu portnya. Interface FA0/1. Maaf, di sini ada kesalahan. Interface FA1/0. Lalu no SH. Kita exit interface FA1/0.2. Lalu encapsulation.1q2. Terus masukkan IP-nya, IP address 192.168.2.1.
Nah, ini untuk IP-nya. Ini kita pakai yang ini. Terus untuk IP address itu kita pakai alamat IP pertama dari setiap VLAN. Alamat IP pertamanya kan pasti 2.1. Terus untuk subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita exit masuk ke yang FA1/0.3 encapsulation .1q3. Terus IP address-nya ini ganti menjadi 3.1. Exit. Terus ini ke FA1/0.4 encapsulation .1q4. Terus IP-nya 4.1. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini. Kita akan konfigurasikan juga di smartphone. Terus kita juga sudah konfigurasi VLAN. Di sini sekarang kita akan konfigurasi untuk IP DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya ini 1.2. Kita buka router 4-nya lagi. Ini kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 2. Untuk networknya 192.168.2.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Default router 192.168.2.1. DNS-nya kita pakai 192.168.1.2. Kita exit. Kita akan konfigurasi sampai VLAN 1, VLAN 4. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasi exclude IP di router 4. Ketik IP DHCP exclude. Terus kita ketik 192.168.2.1, 3.1, lalu 4.1. Kita coba cek IP-nya ke PC 8. Desktop IP configuration DHCP. Terus ke sini PC 10. Desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah. Sekarang kita cek di smartphone. Desktop IP configuration. Di sini pun IP DHCP-nya sudah ada 2.4. Nah, sekarang kita coba ping. Misalnya dari smartphone 0. Ke PC 8. Nah, ini file kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang misalnya dari PC 8 ke PC 10. Nah, awal-awal emang file. Terus kita coba lagi dari PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita lanjut ke part 4. Yaitu configure VLAN dan tracking di switch 3 dan router 4. Berarti kita konfigurasi di sini switch 3 lalu router 4-nya lagi. Di sini di switch 3 seperti biasa kita akan buat VLAN-nya terang lalu masukkan interface lalu port face. Kita lihat di sini itu ada VLAN 5, 6 dan 7. Enable SID conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 sampai 7. VLAN 5 name VLAN 5, VLAN 6 name VLAN 6, VLAN 7 name VLAN 7, exit. Terus sekarang kita coba lihat untuk portnya itu ini 0/5, ini 6, interface
range FA0 slice 5 sampai 6. Switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 5 spanning 3 port face. Exit. Sekarang kita lihat ini 0 slice 2 dan ini pasti 3. Interface range FA0 slice 2 sampai 3. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 6 spanning 3 port face. Exit. Kita lihat di PC 17 ini FA0 slice 7 dan ini pasti 8. Interface range FA0 slice 7 sampai 8. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 7 spanning 3 port face. Maaf, di sini ternyata kita salah konfigurasi ya teman-teman. Ini 6 dan ini 5. Saya akan keluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah masuk semua. Di sini saya akan keluarkan VLAN 5 dan VLAN 7-nya. Yang benar hanya di VLAN 6. Kita masuk terlebih dahulu interface range FA0 slice 5 sampai 6. No switchboard mode access. No switchboard access VLAN 5. Terus no spanning 3 port face. Exit. Interface range FA0 slice 7 sampai 8. No switchboard mode access. No switchboard access VLAN, ini VLAN 7. No spanning 3 port face. Ini kita masuk ke interface range FA0 slice 4 sampai 5. Switchboard mode access. Switchboard access VLAN 5 spanning 3 port face. Terus sekarang kita coba cek. Ini 6, ini 7. Interface range FA0 slice 6 sampai 7. Switchboard mode access. Switchboard access VLAN 7 spanning 3 port face. Sekarang kita coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini empat, 5 sudah benar. Terus 23 di VLAN 6. Ini 2. Ini 3 sudah benar. Terus ini tadi benar juga. Terus sekarang kita konfigurasi di routernya. Di router kita akan konfigurasi terlebih dahulu yang mengarah ke switch 3. Kita nyalakan dulu portnya, ini FA0 slice 1. Maaf, FA0 slice 0. No shutdown terlebih dahulu, baru kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Interface FA0 slice 0.5. Encapsulation .1Q5. IP-nya di sini, IP-nya ini. IP address 192.168.5.1. Subnet masnya 255.255.0. Exit, kita buat sampai 7. Ini 6. Encapsulation .1Q6. IP-nya 6.1. Exit, kita buat yang VLAN 7. Encapsulation .1Q7. Lalu IP address-nya kita ganti menjadi 7.1. Nah, kalau sudah kita exit, di sini kita akan buat IP DHCP-nya juga. IP DHCP pool VLAN 5 network 192.168.5.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.1. DNS-nya di sini kita pakai 1.2 192.168.1.2. Nah, di sini untuk VLAN 6 dan 7 kita juga akan buat. Kita exit.
Nah, di sini sudah untuk IP DHCP-nya 5 sampai 7. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk exclude IP DHCP exclude 192.168. Ini untuk file 5 terlebih dahulu, 5.1, 6.1 dan terakhir 7.1. Nah, sekarang kita coba cek misalnya ini PC 15 ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Ini sudah ada IP-nya, lalu di PC VLAN 6, desktop IP configuration. Ini sudah ada, lalu di VLAN 7. Nah, ini juga sudah ada. Berarti kita coba ping. Misalnya PC ini ke PC 17. Ini kita delete terlebih dahulu. 15 ke 17. Nah, sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6 sama router 3. Berarti di bagian kanan sini. Sekarang kita akan konfigurasikan terlebih dahulu di switch 6. Ini ada VLAN 8, 9 dan 10. Nah, ini juga ada 11. Kita buat terlebih dahulu. Kita buat VLAN 8 sampai 11 nya terlebih dahulu. Enable SID conf t. Terus kita buat VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, terus VLAN 11, name VLAN 11. Exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini VLAN 8, 0/10, ini 9, 9/10, interface range FA 0/9 sampai 10, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, lalu spanning tree port face. Exit. Sekarang kita coba lihat di VLAN 9, ini 7 sama 8. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9, spanning tree port face, lalu exit. Sekarang kita lihat di sini, ini 5 sama 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10, spanning tree port face. Terakhir kita lihat di VLAN 11. Ini 3 sama 4. Interface, ini kita exit terlebih dahulu. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11, spanning tree port face. Terus kita akan terangkan juga di sini, berarti kita terangnya itu 2 karena kan yang mengarah ke switch 4 sama yang mengarah ke switch 5. Kita lihat dulu, ini 0/1 sama 0/2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode trunk, switchboard trunk low VLAN 8 sampai 11. Sekarang kita konfigurasi ini di switch 5. Ini ada VLAN 3, VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat terlebih dahulu VLAN-nya. Enable SID conf t VLAN 11 terlebih dahulu. Name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, VLAN name 13. Kalau sudah exit, kita akan memasukkan interface-nya. Ini di VLAN 11 dulu, 8 sama 7. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11, spanning tree port face. Kita lihat di sini VLAN 12 itu 5 sama 6. Exit. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12, spanning tree port face. Exit. Kita coba lihat di VLAN 13, ini 4 sama 3. Interface range FA
3 sampai 4, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13. Terus spanning tree port face. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan terangnya. Ini terangnya juga berarti 2 arah ke switch 6 sama 4. Ini FA0/1 dan 2. Sama juga seperti di switch 6, interface range FA0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 11 sampai 13. Dan sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 4-nya. Enable conft SID conft. Nah, di VLAN di switch 4 kita akan buat VLAN 8 sampai 13. Nah, di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai 13-nya. Sekarang kita akan terang terlebih dahulu. Ini FA0/2 dan 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Switchboard mode terang. Switchboard terang low VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 3, seperti di router yang ini. Enable conft SID. Kita lihat lebih dahulu, ini kan yang mengarah ke router 4 itu FA0. Ini kan yang mengarah ke switch 4 itu interface FA0/1. Nah, kita akan nyalakan terlebih dahulu portnya. Interface FA0/1. Maaf, ini 0/0. Lalu no shutdown. Ini sudah step up, lalu kita buat sub interface-nya. Tadi interface FA0/0.8 untuk VLAN 8, encapsulation.1Q8, IP address. Nah, untuk IP address-nya kita pakai yang ini, 192.168.1.255.255.255.0. Ini exit kita akan buat sampai titik 13.
Nah, di sini saya sudah konfigurasi sampai FA0/0.13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kan kita disuruh buat IP DHCP dan exclude IP address-nya. Kita ketik IP DHCP pool VLAN 8 terlebih dahulu. Networknya 192.168.8.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu default router 192.168.8.1, lalu untuk DNS-nya 192.168.1.2, ini sama. Nah, ini kita akan buat sampai VLAN 13. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168. Ini kita mulai dari VLAN 8 dulu, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, lalu 13.1. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya di VLAN 80. Desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah ada. Terus di VLAN 9, desktop IP configuration DHCP. VLAN 10, desktop IP configuration DHCP. Terus kita akan coba ping. Di sini seperti biasa kita akan lakukan konektivitas. Ini saya akan delete terlebih dahulu. Ini misalnya dari ini ke sini. Nah, ini file karena awal-awal. Sekarang coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang di switch 5-nya, misalnya dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini file, kita coba lagi. Maaf, di sini PC 1 itu kan tidak ada IP-nya. Berarti ini saya coba lagi dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini kita coba lagi 0 ke PC 3. Nah, ini sudah successful. Nah, ini kita ke materi part 6, yaitu configure rapid PVST. Nah, ini kita konfigurasi di switch 456. Ini kan ada 3 switch yang saling terhubung, jadi ini tuh bisa menjadi looping kalau
nggak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya terlebih dahulu. Enable SID conf-t. Untuk konfigurasinya ketik spanning tree, mode rapid strip PVST. Nah, di sini akan saya copy. Spanning tree, mode PVST, mode rapid PVST. Nah, ini kita copy. Lalu kita ke switch 5. Enable SID conf-t. Ini kita paste. Di switch 6-nya. Enable SID conf-t. Kita paste. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya lagi. Ini kan tadi spanning tree mode rapid PVST, sekarang kita ketik spanning tree VLAN 1, karena VLAN 1 kan VLAN-nya default, terus ini terhubung ke 8 sampai 13. Terus kita coba cek do show spanning tree. Nah, ini kita cek ada rumusnya apa enggak. Di VLAN 1 ini ada, VLAN 8 ada, VLAN 9-nya ada, VLAN 10 ada, lalu VLAN 11 juga ada, 12 ada, 13 pun sudah ada, berarti sudah ada semua. Terus sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu configure point to point addressing between routers. Jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasikan IP address pada semua router. Router 1, 2, 3, dan 4 terus sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, ini untuk IP-IP-nya. Terus sekarang kita akan lakukan ping antar router. Nah, kita mulai dari router 1 dulu. Enable SID conf-t. Terus kita cek dulu portnya. Ini yang mengarah ke router 2 dulu. SE3/0. Interface SE3/0. Untuk IP-nya kita cek. Ini 10.1. IP address 10.10.10.1. Nah, terus kita akan masukkan subnet mask-nya. Nah, kita lihat dulu, ini kan prefixnya itu /30, jadi untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Kita nyalakan portnya, no shutdown, exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3 melalui SE2/0, IP-nya 10.9. Interface SE2/0, IP-nya 10.9. No shutdown. Terus kita konfigurasikan di router 2-nya, ini yang mengarah ke router 1 dulu, melewati SE2/0, IP-nya 10.2. Enable conf-t SID conf-t, lalu interface SE2/0, lalu IP address-nya tadi 10.2, 255.255.255.252. No shutdown. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 4 melalui SE3/0. Interface SE3/0. Ini IP-nya 10.5. IP address 10.10.10.5. 255.255.255.252. No shutdown. Kita juga konfigurasikan yang mengarah ke VLAN 1-nya melalui FA0/0. Terus kita lanjut ke router 4. Nah, di sini ketik enable SID conf-t. Di sini kita mengarah ke router 2 dulu, SE3/0. Interface SE3/0. Ini IP-nya 10.6. 255.255.255.252.
no shutdown. Terus kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3 SE2/0 untuk IP-nya yang 10.13. Interface SE2/0, IP address 10.13, no shutdown. Sekarang kita konfigurasi terakhir di router 3-nya. Ini juga ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4. Ini yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu melalui SE3/0, IP-nya 10.14. Enable SID conft interface SE3/0, IP address 10.10.10.14, 255.255.255.252, no shutdown. Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 1 melalui SE2/0, IP-nya 10.10, interface SE2/0, SE2/0, IP address 10.10, no shutdown. Nah, sekarang sudah di sini kita akan melakukan konektivitas, yaitu kita akan coba kirim paket antar router. Ini router 2 ke router 1. Nah, ini sudah successful. Terus router 4 ke router 3. Nah, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini kan area OSPF, di sini kita disuruh konfigurasi di semua router dengan ID-nya itu 1, berarti router OSPF 1. Terus nanti kita akan cek netport dan juga tabel routingnya. Terus kita seperti biasa akan ping antar PC. Sekarang kita buka dulu untuk router 1-nya. Exit, kita ketik router OSPF 1. Nah, untuk networknya berarti ini ada 2 network, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang di sini. Kalau ini kan IP-nya 10.1 dan ini 10.2, maka networknya adalah 10.0. 10.10.10.0, terus wildcard-nya, karena ini slash-nya 30, jadi 0.0.0.3, areanya 0. Terus yang mengarah ke router 3, ini kan 10.9, ini 10.10, jadi untuk networknya adalah 10.8. Sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Kalau router 2 ini kan ada 3 jalur yang ke router 1, 4, dan switch 1. Dan switch 1. Router 1, router 4, dan switch 1. Exit, kita ketik router OSPF 1. Networknya mengarah ke router 1 tadi 10.0, 10.10.0. Wildcard-nya 0.0.0.3, untuk areanya itu 0. Lalu yang mengarah ke router 4 ini kan ini 10.6 dan 10.5, berarti untuk networknya itu 10.4. Terus kita konfigurasikan juga untuk switch 1. Ini kan tinggal pilihan 1 doang, jadi kita ketik network 192.168 1.0. Wildcard-nya itu kan slash-nya 24, jadi 0.0.0.255. Areanya saya akan pasang 0. Terus kita konfigurasikan di router 4. Di sini tuh ada yang mengarah ke router 2, router 3, terus ada konfigurasi untuk VLAN-nya. Ketik router OSPF 1, networknya ini yang mengarah ke router 2 tadi 10.4. Wildcard-nya, terus area, ini kurang titik. Terus kita konfigurasi yang mengarah ke router 3, ini 10.13, ini 10.14, jadi networknya 10.12.
Ini 10.12. Terus kita ketik untuk VLAN-nya. Ini kan ada VLAN 2 sampai 7. 192.168 2.0 0000 255 untuk areanya 0 sampai area 7, VLAN 7. Nah, ini sudah. Sekarang di router 3, ini ada 2 jalur, yang router 1 dan router 4. Nah, ini nanti kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Ini exit dulu, router OSPF 1. Kita lihat dulu yang mengarah ke router 1 itu router 4 dulu, yang tadi sudah ketemu 10.12. Network 10.10.10.12. Lalu wildcard-nya. Terus areanya 0. Terus ini yang mengarah ke router 1, ini 10.10, ini untuk 10.9, jadi networknya 10.8. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.0.8.0, lalu 0.0.0.255, areanya 0 sampai VLAN 13, 9, 10, 11, 12, dan terakhir ini 13. Sekarang kita coba cek di sini. Saya akan cek di router 3 saja. Do show IP OSPF neighbor. Di sini 7.1 berarti VLAN yang ini. Lalu untuk neighbornya kita cek untuk tabel routing. Do show IP router. Root. Nah, di sini ada yang ada yang 10.0 sama 10.4, berarti 10.0 itu yang ini, lalu 10.4 itu yang ini. Terus di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Sekarang kita coba ping antar PC yang berbeda VLAN, berbeda router. Misalnya ini saya dari smartphone ke PC 28. Ini kita dilihat terlebih dahulu. Smartphone ke PC 28. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu configure DNS dan web server. Ini kita ke DNS server terlebih dahulu, ke service, lalu ke DNS terlebih dahulu. Dari DNS ini on-kan terlebih dahulu. Untuk nama, itu academy.sekolahan.id. untuk tipenya itu kita pakai record. Untuk address-nya itu 192.168.1.3. Lalu tambahkan, lalu kita buat yang sinem. Untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Untuk hostname pakai di sini, kita disuruh pakai academy.sekolahan.id. Terus add, kita buat juga untuk mailnya, untuk tipenya kita
pakai iRecord dulu. Name-nya adalah mail.academy.sekolahan.id. Untuk address-nya di sini disuruh pakai 1.4.192.168.1.4. Kita buat sinamnya juga, untuk sinamnya kita pakai yang www.google.com. Hostname-nya google.com. Kita add, terus kita buka web servernya. Ke service ini kita konfigurasi untuk HTTP. Ini pastikan ini on semua. Terus kita pilih index.html, lalu kita klik yang edit. Lalu yang untuk Cisco Packet Tracer kita ganti dengan Academy Sekolahan ID. Ini saya akan copy saja. Lalu ini kita ganti menjadi Academy Sekolahan ID. Lalu kita save. Yes. Terus kita bisa masuk ke email server. Kita bisa coba cek misalnya di PC 8. Kita akan ping. Sebelum itu saya akan kirim paket terlebih dahulu dari DNS ke PC 8. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita coba ping www.academy.sekolahan.id. Nah, di awal-awal itu emang RTO, lalu selanjutnya itu TTL. Sekarang kita coba cek misalnya di sini saya pilih PC 20. Misalnya di sini web browser, kita cek web browsernya. Ini kita langsung saja ketik academy.sekolahan.id, klik go. Nah, di sini sudah ada, berarti konfigurasi untuk part 9 sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi di part 10, yaitu konfigur email server. Nah, untuk email server itu kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, password user 2 itu salah ya, bukan 123 tapi 456. Terus di sini kita akan set up email di PC 1 dan PC 2. Terus kita akan coba kirim email dari PC 2 dan PC 2 nantinya akan dibalas. Kita ke email servernya terlebih dahulu. Nah, di sini ke bagian service, terus ke email. Nah, di sini pastikan on semua. Terus untuk domain kita pakai domain academy.sekolahan.id. Lalu klik set. Lalu untuk usernya ini user 1, passwordnya tadi kita pakai 123. Lalu ini kan ada tanda plus, ini kita klik. Terus ini juga setup untuk user 2. Passwordnya tadi 456 plus. Nah, ini sudah ada. Terus di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. Kita lihat PC 1 di sini, lalu PC 2 di sini. Desktop, kita cek dulu IP-nya. Nah, ini belum DHCP, kita DHCP-kan dulu. Di sini sudah ada IP-nya, kita masuk ke email. Nah, ini untuk username kita akan jadikan user 1. Terus untuk email address-nya user 1 @mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incoming-nya kita pakai mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk outgoing-nya juga sama. Terus untuk username di sini pakai user 1 juga. Untuk password 123 lalu save. Kita akan coba di PC 2. Desktop, IP configuration, ini DHCP terlebih dahulu. Nah, itu sudah ada. Lalu kita ke email. Untuk username kita isikan user 2. Lalu untuk email address-nya user 2 @mail.academy.sekolahan.id. Incoming-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk outgoing-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Untuk username itu user 2. Untuk passwordnya itu 456. Save. Sekarang kita akan coba kirim
email, kita ke Compose. Tuh ini ke user 1, terus kita ketik emailnya. Di sini tidak usah ada mail.academy, kita langsung saja academy.sekolahan.id. Untuk subjeknya itu connect. Terus ini misalkan saya ketik halo, send. Terus kita coba cek di PC satunya ke email. Ini ke resolve. Nah, ini sudah ada ya. Terus kita coba buka yang ini. Nah, di sini sudah terkirim. Tadi kan saya itu kirimnya halo, sekarang kita akan coba balas. Balasnya itu kita bisa klik reply. Nah, untuk membalas, misalnya di sini saya akan ketik hi, lalu send. Nah, untuk domain name, oh ya, ini untuk mailnya saya hapus. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek di PC 2 ke resolve. Nah, ini pun sudah ada balasannya ya. Terus sekarang kita bisa lanjut ke materi terakhir, yaitu configure access list. Di sini kita akan melakukan ACL. Untuk configure access list kita akan melakukan di router 2. Berarti di sini kita itu akan memblokir web server dan email server. Di sini untuk access listnya pakai ID 102. Terus nanti kita akan coba ping untuk melihat apakah ini sudah benar-benar terblokir atau belum. Kita buka router 2-nya. Enable SID conft. Nah, ini kita ketik access strip list 102. Di sini kita disuruh blokir dari VLAN 2-nya. Di sini kita ketik deny IP 192.168 2.0, terus wildcard-nya 0.0.0.255. Terus hostnya, berarti yang mau diblokir itu kan ada 2 ya, yaitu web server dan email server. Web server itu IP-nya 192.168 1.3. Terus untuk email server itu 1.4. Terus sekarang kita ke interface panel slice. /1 interface FA0/0.1. Terus kita ketik IP access strip group 102. Kita akan memblokir jadi out. Exit. Di sini kita ketik access strip list ID-nya 102. Sekarang kita akan konfigurasi yang akan diizinkan. Jadi permit IP any. Terus sekarang kita coba ping misalnya dari VLAN 5. Misalnya command prompt ping academy sekolahan.id. Nah, ini sudah bisa. Terus sekarang kita coba langsung saja kita ke web server. Ketik www.academy.sekolahan.id. Nah, ini pun masih ada. Nah, tadi kan di VLAN 5 bisa, sekarang kita coba di VLAN 2 di smartphone 1. Kita akan coba ping. Nah, ini ke desktop terlebih dahulu, ke command prompt. Kita ping yang 1.3 192.168.1.3. Nah, ini DHU. Nah, IP 1.3 itu kan milik web server. Sekarang kita coba cek juga web browsernya. Ini emang agak lama bukanya. Terus ketik academy.sekolahan.id. Nah, ini kan kosong, nggak ada apa-apa karena kita itu memblokir. Jadi mungkin karena ini agak lama ya, tulisannya itu request timeout atau RTO. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sudah selesai semua. Nah, ini kenapa completion-nya segini? Kita coba cek di check result. Nah, ini tuh karena konfigurasi yang di DNS server, terus web browser dan web server dan emailnya itu nggak masuk karena di sini kan makanya .com dan kita makanya .id, dan kalaupun kalian ganti misalnya academy.sekolahan.com itu nggak bakal bisa.
Sekian untuk pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.